Halo sahabat Gladiul, berjumpa lagi dengan saya Dr. Tita Oktiviani dalam acara Sara Sehat, saran sehat untuk Anda. Sahabat Gladiul, untuk kali ini kita akan membahas tentang gangguan tiroid pada kehamilan. Nah, sahabat Gladiul, kita juga akan mendatangkan seorang ahli yang berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Harli Amir Mahmuji, spesialis penyakit dalam, konsultan, endokrin, metabolik, dan diabetik. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Apa kabar hari ini, dokter? Baik. Sehat ya, dokter? Ini dokter, untuk beberapa waktu yang lalu banyak yang nanya dari sahabat Gladiul itu tentang gangguan tiroid. Jadi gini dokter, pada perempuan dewasa apabila ada gangguan tiroid, apakah itu mengganggu dalam kesuburan ya dokter ya? Baik, terima kasih. Ini sebelumnya saya menyapa dulu sahabat Gladiul. Ini kehormatan saya diundang di acara podcastnya Gladiul, Saran Sehat tadi ya? Iya, saran sehat. Tema yang diberikan hari ini membahas tentang apa? Hubungan tiroid dengan kehamilan. Kehamilan ya. Banyak faktor sebenarnya untuk kehamilan. Salah satunya sudah menjadi program di dunia. Tiroid ini tidak hanya masalah tiroidnya saja, termasuk suplementasi makanan. Oh iya Yang dokter. pertama kalau kekurangan yodium, kemudian gangguan hipotiroidnya atau sering disebut dengan kekurangan hormon tiroid. Yang selanjutnya adalah dengan kelebihan tiroid. Oh, berarti hipotiroid juga berpengaruh, hipertiroid juga berpengaruh ya dokter? Kekurangan yodium berpengaruh. Berpengaruh juga Iya. ya. Nah itu dokter, kalau dengan gangguan seperti itu yang perlu kita apa ya dokter, faktor-faktor pencetusnya atau penyebabnya yang perlu kita hindari apa ya dokter, biar untuk kesuburan kita tidak khawatir gitu dokter? Kalau berkaitan dengan kesuburan memang ada beberapa faktor. Contohnya persiapan marital itu harusnya dicek fungsi tiroid. Walaupun di beberapa aturan guideline dunia itu tidak wajib bagi yang tes marital. Tetapi kalau dia mempunyai risiko tinggi, misalnya ada keluarga atau sanak saudara yang gangguan infertilitas atau tidak subur, kemudian asal dari wanita itu dari daerah ketinggian, ini sebaiknya mempunyai sebagai faktor risiko itu dicek dulu. Kebetulan kalau untuk sahabat Gladiul itu banyak yang dari daerah ketinggian itu dok. Magelang termasuk ketinggian banyak sekali. Berarti penting untuk kita cek, misalnya kayak cek laborat gitu dokter? Iya, cukup TSH aja. Oh TSH aja. Iya. Untuk FT4 kayak gitu? Belum perlu. Oh hanya TSH aja dokter? Iya, jadi untuk memasuki awal mula sebaiknya TSH dulu aja. Oh iya, ya dokter. Dokter, dari penjelasan dokter tadi kan untuk kita perlu untuk cek laborat TSH ya dokter ya. Itu seperti apa dokter nanti untuk apa interpretasi untuk hasilnya, atau kita harus bagaimana dengan nilai laboratnya itu? Iya, jadi nanti kalau misalnya sudah akan menikah itu kan dicek TSH. Kalau misalnya TSH-nya sangat rendah, artinya di bawah 0,1 atau di bawah 0,2 sesuai dengan parameter lab, itu sudah harus saatnya konsultasi dokter. Kira-kira dia mempunyai potensi ke arah mengganggu kehamilan, atau memang dia perlu terapi untuk dianggap sebagai gangguan tiroid yang mempunyai kadar tinggi. Jadi kalau TSH rendah itu artinya tinggi, kalau TSH-nya tinggi berarti hormon tiroidnya rendah. Oh begitu, kebalikan ya dokter ya? Kalau TSH. Tapi kalau FT4 berkaitan, kalau misalnya FT4-nya tinggi berarti kelebihan tiroid. Tapi kalau FT4-nya rendah itu berarti kekurangan tiroid. Itu nanti kita dengan diberikan terapi apa ya dokter? Dengan obat atau bagaimana dokter? Jadi nanti biasanya kalau misalnya terjadi penurunan kadar TSH itu biasanya dikonfirmasi pasien muncul gangguan atau tidak. Kemudian nanti perlu dikonfirmasi dengan FT4. FT4-nya ini bermasalah atau tidak. Kalau TSH-nya rendah, FT4-nya tinggi, ya otomatis dia sudah mulai harus menjalani program terapi. Ya dokter, berarti kalau untuk ibu hamil selain berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan juga dengan dokter spesialis dalam gitu ya dokter? Iya, sebaiknya iya.
Karena hormon tiroid berkaitan dengan tumbuh kembang janin nanti akhirnya. Oh ya, nah ini mungkin yang sahabat Gadiul ingin pertanyakan ya dokter, itu berbahaya nggak dokter untuk perkembangan janinnya bila ada gangguan seperti itu dokter? Kalau hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid biasanya nanti cenderung ke IQ si anak ini biasanya akan menjadi terganggu. Tapi kalau hipertiroid biasanya ke arah berat badan janin rendah. Nah, jadi keduanya mempunyai risiko masing-masing tumbuh kembang. Yang satunya ke arah pertumbuhan dari saraf bayi atau kecerdasan bayi, yang satu juga ke arah tumbuh kembang bayi yang akhirnya juga berpengaruh terhadap kecerdasan bayi. Oh iya, berarti sangat penting ya dokter untuk kita sebelum hamil atau saat hamil itu untuk mengetahui kadar TSH atau gangguan tiroid pada kita ya dokter. Lebih penting lagi tahu keadaan calon suaminya. Oh, berarti sebelum menikah atau mempersiapkan kehamilan harus cek dua-duanya gitu dokter? Sebaiknya iya, jadi kualitas sperma juga dipengaruhi oleh kandungan hormon tiroid juga. Oh iya dokter. Nah sahabat Gadiul, perlu kita ketahui ya tadi dari keterangan dokter Harli bahwa kita sebelum menikah atau saat kehamilan itu perlu mengetahui atau cek kondisi kesehatan kita juga suami kita. Nah dokter, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat Gadiul ya dokter, apabila kita hamil dan sudah terdiagnosa dengan hipertiroid misalnya dokter, itu untuk gejala-gejalanya itu seperti apa ya dokter, dan yang perlu kita waspadai itu yang seperti apa dokter? Biasanya ada profil hormon yang khusus pada wanita hamil pada waktu si wanita itu mengandung bayi. Ini biasanya cenderung kondisi hormon tiroidnya itu normal, malah kondisinya stabil secara klinis. Tetapi parameter labnya ini biasanya nanti sedikit berubah. TSH semakin rendah, FT4-nya biasanya di angka sedikit menengah. Nah, kalau seperti ini nanti malah tata laksananya cenderung FT4-nya dinaikkan ke angka yang paling batas normal tinggi. Gitu. Karena pada trimester 1 sampai 3 ini bayi si janin ini belum mempunyai kelenjar tiroid sendiri, sehingga dia kehidupan untuk metabolismenya mengambil dari metabolisme kandungan tiroksin dari ibunya. Sehingga si ibu ini harus diterapi pada posisi supaya FT4-nya malah di batas tinggi, supaya bisa berbagi dengan si anak. Nah itu untuk yang dirasakan ibu saat itu gimana ya dok? Kalau kondisinya seperti itu? Oh tenang. Iya, jadi kalau orang hipertiroid, wanita hipertiroid hamil itu tenang. Tapi nanti pada waktu kemudian misalnya di pertengahan kehamilan kok tiba-tiba menjadi liar, artinya menjadi berdebar-debar tinggi dan segala macam. Keringat dingin seperti itu. Kita harus waspada. Kemungkinan janinnya mati. Jadi lucu, pada waktu ibu hipertiroid ada bayi malah stabil, tapi kalau bayinya mati dalam kandungan biasanya terus nanti bergejolak tiroidnya. Oh, jadi begini ya sahabat Gadiul, saat kondisi hormon tiroidnya ada gangguan itu malah stabil kondisi ibunya. Jadi si ibu hamil ini tidak merasakan seperti berdebar-debar, keringat dingin atau pusing gitu ya dok ya, malahan ya. Oh iya. Nah dokter, kalau yang tadi kan yang gangguan hipertiroid ya dokter, kalau yang hipotiroid itu bagaimana ya dokter untuk gejalanya juga? Biasanya ibu tidak akan mengeluhkan gejala, cuman tumbuh kembang bayinya yang bermasalah. Biasanya kalau ibu ini rajin melakukan ANC di dokter, itu pasti akan dilakukan USG, nanti akan nampak tumbuh kembang janinnya. Misalnya janinnya sudah umur sekian kok gerakannya sangat lambat. Oh gitu. Ya, kemudian aktivitasnya tidak. Jadi antara yang diprediksi secara sonografi oleh dokter kandungan itu biasanya akan ada beberapa hal. Yang ditakutkan lagi adalah pertumbuhan dari janinnya yang tidak baik, misalnya tempurungnya tidak tumbuh. Nanti bisa tampak di USG biasanya. Nah itu yang tidak gejala dari orang tuanya tidak merasakan, tapi di pertumbuhan janinnya yang sangat dominan. Berbeda dengan yang hipertiroid tadi. Hipertiroid biasanya ibunya awal sudah tahu dia sakit, kemudian tiba-tiba hamil, itu malah menjadi stabil. Gitu. Jadi untuk yang gangguan hipotiroid ini sahabat Gadiul, biasanya untuk si ibu juga tidak bergejala, tapi kalau dari pemeriksaan kandungan saat ANC seperti itu akan terdeteksi dari USG, misalnya dari perkembangan janin yang tidak sesuai dengan umurnya gitu ya dokter ya.
Dokter, ada pertanyaan lagi. Kalau tentang gangguan yodium itu apakah berbeda dokter dengan gangguan hipertiroid atau hipotiroid itu dokter? Baik, yodium ini bahan baku dari tiroid. Efeknya kalau dia kekurangan di dalam parameter lab biasanya cenderung ke arah hipotiroid. Permasalahannya pada waktu hipotiroidnya itu tidak tampak dominan, padahal ibu ini ternyata kekurangan yodiumnya banyak, pasti juga akan mengganggu pertumbuhan si janin. Jadi misalnya kalau kita waspada, dokter ini juga bisa mendeteksi awal dengan melihat asal muasal si ibu. Misalnya pada waktu usia muda sampai usia dewasa menengah itu hidupnya di pegunungan, tapi begitu sudah dewasa kemudian bekerja di perkotaan itu tidak tampak gejala kekurangan yodiumnya. Nah, makanya di pemerintah saat ini khusus untuk ibu hamil masih ada program pemberian yodium, tetapi memang untuk yang daerah-daerah risiko tinggi. Di daerah perkotaan sudah tidak ada program itu sebenarnya. Nah, sebaiknya kalau misalnya ibu mempunyai riwayat pernah tinggal di daerah tinggi gitu ya, itu memang paling bagus dicek yodium. Cuma permasalahannya pengecekan yodium ini di daerah Magelang ini hanya ada di Gaki atau Litbangkes, Kemkes yang ada di daerah dekat Borobudur itu. Hanya itu aja yang mempunyai alatnya. Jadi sahabat Gadiol, untuk gangguan yodium ini juga sangat penting untuk kita cek ya untuk kadar yodiumnya pada ibu hamil, karena itu nanti juga berpengaruh untuk tumbuh kembang janinnya. Ada lagi pertanyaan ya dokter, untuk wanita yang sedang hamil dan ternyata sudah terdiagnosa untuk ada gangguan tiroid. Nah itu kan berpengaruh untuk kelangsungan janinnya ya dokter. Apakah itu memungkinkan untuk sampai janinnya sampai maksudnya berkembang sampai ke persalinan gitu dokter? Dari beberapa penelitian dan pengalaman klinis yang ada, memang kalau dengan pengobatan yang tepat, ini ternyata bisa mempertahankan si janin. Dan nanti memang biasanya berkolaborasi dengan dokter kandungan itu untuk mengukur struktur ukuran bayi berdasarkan sonografi atau dengan USG tadi. Kalau misalnya ternyata bayinya cukup baik, ya diteruskan saja sampai bayinya matang kemudian dilahirkan. Berarti untuk ANC juga tetap harus rajin ya dokter, sesuai ini ya. Kita harus menemui dua dokter. Dua dokter ya, dengan dokter kandungan dan juga dokter spesialis dalam ya dokter ya. Untuk kemungkinan persalinannya apakah bisa dengan persalinan normal atau harus dengan operasi ya dokter kalau dengan kondisi ibu hipertiroid seperti itu? Kalau misalnya hipertiroid dan kemudian kondisi tiroidnya stabil dan si ibu tidak ada kelainan jantung akibat hipertiroidnya, insya Allah sih bisa dengan persalinan normal. Tetapi kalau yang hipotiroid, selama itu bisa terkontrol dengan baik, kemudian si jantung ibu juga bagus, kondisi si, kalau kita boleh ukur adalah kontraksi rahimnya baik, kemungkinan besar sebaiknya normal. Jadi sahabat Gadiol, untuk ibu hamil yang sudah terdiagnosa dengan gangguan tiroid, jangan khawatir, masih bisa untuk melahirkan secara normal. Ya dokter, kalau untuk ibu yang dengan gangguan tiroid ini kan bisa, maksudnya kehamilannya bisa bertahan dan bisa bersalin dengan persalinan spontan atau normal. Nah untuk kemungkinan untuk bisa hamil lagi, itu persentasenya gimana ya dokter? Tetap sama peluangnya. Begitu. Sama baik, malah biasanya setelah pernah hamil, untuk hamil berikutnya lebih mudah daripada yang pertama. Bukan, takutnya kalau misalnya udah satu terus yang kedua takutnya nanti enggak ini. Tidak ada hubungannya. Baik dokter. Selama nanti pengobatannya baik, maka insya Allah sih perkembangannya juga baik. Berarti ya tetap itu dengan kontrol kehamilan, kontrol hormon tetap harus dilakukan. Dokter, untuk ibu hamil yang dengan hipertiroid itu kan mendapatkan terapi ya tentunya, obat-obatan seperti itu. Nah itu kalau saat hamil itu juga berpengaruh atau berbahaya nggak dok dengan janinnya yang dikandungnya? Berbahaya dalam akibat bisa mengganggu tumbuh kembang janinnya atau secara teori keluaran obat dari apa yang dimakan ibu kemudian masuk ke air susu itu sedikit. Dan biasanya malah setelah hamil hormon tiroidnya masih stabil, nanti pada waktu dia menyusui itu juga tetap stabil karena pergantian hormon dari hormon yang mempertahankan kehamilan, kemudian setelah dia menyusui akan muncul hormon yang untuk memang
memproduksi air susu ibu. Nah, kedua hormon ini malah berfungsi malah menstabilkan hormon tiroid, karena satu lokasi dari hormon tiroid itu memang berdampingan antara hormon kehamilan dan hormon yang untuk menyusui. Dan biasanya dengan demikian, biasanya kebutuhan obat bagi si ibu juga tidak sebesar kalau dia tidak hamil atau tidak menyusui. Nah, dengan kondisi obat yang tidak besar, sekresi obat itu di air susu pun akan semakin kecil. Jadi untuk si bayi aman. Artinya kalau ibunya minum obat yang untuk supaya tidak hipertiroid, kalau diminumkan air susu kan tidak berpengaruh hormonnya kepada si bayi. Jadi insya Allah aman. Oh iya. Jadi sahabat Gladiol, untuk ibu hamil yang mendapatkan terapi obat gangguan tiroid, jangan khawatir karena tidak berpengaruh langsung atau mengganggu untuk tumbuh kembang janinnya. Justru itu akan memperbaiki kondisi hormon dan juga nanti sampai kelangsungan untuk saat laktasi. Itu sangat berpengaruh dan tetap bisa menyusui dengan baik. Oh ya dokter, kalau ini kalau misalnya sudah selesai hamil, sudah persalinan gitu kan, kemungkinan sahabat Gladiol akan berencana untuk program KB ya dokter. Ya, untuk alat kontrasepsi apa ya yang aman untuk ibu dengan gangguan tiroid? Baik. Kalau untuk kontrasepsi sebenarnya tidak ada pilihan khusus bagi ibu hamil. Bagi ibu yang akan melakukan kontrasepsi, baik yang hipotiroid ataupun yang hipertiroid. Kecuali yang hipotiroid ini biasanya cenderung mempunyai profil badannya gemuk. Nah, kalau gemuk sebaiknya dihindari penggunaan hormon dengan cara KB dengan menggunakan hormon, karena biasanya juga akan memberikan dampak lebih gemuk lagi. Tetapi kalau yang hipertiroid, profil ibu biasanya kurus, ini pilihan kontrasepsinya lebih lebar, artinya bisa hormon, bisa dengan kontrasepsi IUD ataupun dengan suntik ataupun dengan susu KB. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Cuman memang pada perkembangannya tetap harus nanti evaluasi hormon tiroidnya dilakukan. Kalau misalnya sudah dengan dokter bisa tiap bulan, ada yang bisa tiap 6 bulan apabila sudah mulai terkontrol kadar hormonnya. Jadi sahabat Gladiol, untuk ibu yang ingin merencanakan program KB setelah persalinan itu dengan gangguan tiroid tidak masalah. Yang perlu diperhatikan adalah pada ibu yang dengan gangguan hipotiroid. Nah itu untuk pemilihan program KB-nya itu bisa yang non hormon gitu ya dokter ya. Kalau yang hipertiroid itu untuk pemilihan program KB-nya bisa lebih luas lagi. Ya, ini dokter untuk kesempatan kali ini mungkin dokter ada pesan-pesan untuk ibu hamil sahabat Gladiol yang ada di sini saat ini. Baik. Ya, Pak. Pesan yang paling penting adalah jangan takut menjalani suatu kehamilan dengan kondisi khusus, misalnya tadi hipertiroid ataupun hipotiroid, karena pada saat ini sudah banyak metode yang bisa diterapkan di Indonesia, baik untuk pencegahan gangguan kehamilan ataupun pengobatan pada waktu kehamilan dan juga pengobatan pada waktu menjelang persalinan, dan termasuk tadi sesudah masa menyusui. Jadi intinya ibu-ibu yang pengen hamil atau mungkin sudah direncanakan tidak hamil karena ada hipertiroid atau hipotiroid kemudian hamil, tidak usah khawatir, tetap menjalani kehamilannya dengan baik, tetapi perlu pendampingan dari profesional yang ada di Kota Magelang seperti tadi penyakit dalam ataupun bidang kandungan. Itu aja yang paling penting bagi ibu-ibu. Terima kasih sekali dokter untuk kesempatan, untuk ilmunya, juga untuk waktunya dokter yang sudah menyempatkan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Gladiol di sini. Terima kasih, sama-sama. Sahabat Gladiol, demikian perbincangan kita mengenai gangguan tiroid pada kehamilan. Sampai jumpa kembali pada sarasian berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. RSIA Gladiol setia melayani Anda.